Halo semua, selamat datang dalam video penjelasan desain penelitian dengan judul implementasi program desa binaan dalam pencegahan pekerja migran Indonesia ilegal di wilayah kerja kantor imigrasi kelas 2 dan TPI Pamekasan. Nah, video ini akan membahas seluruh komponen desain penelitian, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, dugaan awal, jenis penelitian, data, teori yang digunakan, hingga kebaruan atau novelty penelitian. Mari kita mulai. Pertama, ada latar belakang penelitian. Permasalahan pekerja migran Indonesia ilegal atau PMI non-prosedural hingga hari ini masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah, khususnya di daerah Madura. Masyarakat Madura itu dikenal memiliki budaya merantau yang kuat, dan bagi sebagian orang, bekerja ke luar negeri dipandang sebagai jalan cepat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Namun, di balik itu semua muncul berbagai persoalan, mulai dari eksploitasi, tidak ada perlindungan hukum, hingga ancaman perdagangan orang. Nah, dari sisi penelitian ditemukan research gap yang cukup jelas. Pertama, belum banyak penelitian empiris yang menganalisis bagaimana budaya Madura, seperti nilai siri atau rasa malu, serta konsep jembatan emas, yang berdampak langsung pada efektivitas implementasi kebijakan pencegahan PMI ilegal. Padahal, kedua nilai budaya ini sangat mempengaruhi perilaku migrasi masyarakat desa. Kedua, belum ada model implementasi desa binaan keimigrasian yang secara khusus dikembangkan dan diuji untuk konteks Madura. Selama ini, program desa binaan cenderung bersifat administratif tanpa pendekatan kultural yang mendalam. Ketiga, literatur tentang evaluasi kebijakan keimigrasian masih sangat umum. Hampir tidak ada indikator yang dirumuskan secara spesifik untuk mengukur efektivitas pencegahan PMI ilegal di Madura. Padahal, karakteristik masyarakat di sana berbeda, mulai dari pola migrasi yang turun-temurun hingga kuatnya peran tokoh agama dan tokoh masyarakat. Nah, dari sisi urgensi, masalah PMI ilegal masih terus terjadi. Koordinasi antara kantor imigrasi, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat pun seringkali tidak optimal. Dalam situasi ini, sangat dibutuhkan strategi yang adaptif terhadap kondisi sosial budaya lokal, agar program desa binaan benar-benar menjadi instrumen pencegahan yang efektif. Inilah yang membuat penelitian ini penting dan relevan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, penelitian ini disusun dengan dua rumusan masalah. Pertama, rumusan deskriptif, yaitu bagaimana proses implementasi program desa binaan dalam mencegah PMI ilegal di wilayah kerja kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Pamekasan. Kedua, yaitu rumusan masalah perspektif, bagaimana strategi optimalisasi desa binaan yang berbasis partisipasi tokoh masyarakat dan adaptasi budaya Madura. Dengan dua rumusan ini, penelitian tidak hanya menjelaskan fakta, tapi juga memberikan solusi yang dapat diterapkan. Selanjutnya ada dugaan awal atau presumption. Nah, dugaan awal penelitian ini menyatakan bahwa program desa binaan di Pamekasan belum berjalan secara optimal sebagai instrumen pencegahan PMI ilegal. Ada beberapa penyebab, yaitu diantaranya belum ada kajian mendalam yang mengintegrasikan aspek budaya Madura. Penelitian sebelumnya cenderung bersifat umum dan tidak mempertimbangkan nilai lokal seperti siri, peran ulama, dan dorongan migrasi sebagai kebanggaan keluarga. Nah, pelaksananya itu masih administratif. Banyak kegiatan desa binaan berhenti pada tataran sosialisasi tanpa strategi yang benar-benar menyentuh akar budaya masyarakat. Selanjutnya, partisipasi tokoh masyarakat belum dimaksimalkan. Padahal tokoh agama dan tokoh adat di Madura memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam perilaku migrasi masyarakat. Nah, dugaan strategisnya adalah strategi paling efektif untuk meningkatkan keberhasilan desa binaan adalah dengan memperkuat partisipasi tokoh masyarakat sebagai agen kontrol sosial, serta mengadopsi pendekatan budaya Madura dalam penyusunan materi dan metode pembinaan. Nah, dugaan strategi ini berdasarkan perubahan persepsi masyarakat tentang risiko migrasi ilegal yang diharapkan dapat terjadi secara signifikan. Selanjutnya ada jenis penelitian dan pendekatan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris atau dikenal sebagai social legal research. Artinya, penelitian tidak hanya mengkaji aturan hukum, tapi juga mempelajari bagaimana aturan tersebut benar-benar diterapkan di lapangan.
Nah, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, deskriptif, analitis dengan metode studi kasus, berfokus pada wilayah kerja kantor imigrasi Pamekasan dan desa-desa binaan yang menjadi objek penelitian. Nah, pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami fenomena secara mendalam dan kontekstual. Selanjutnya ada data penelitian. Data penelitian di sini ada dua, yaitu ada primer dan sekunder. Data primer ini meliputi yang pertama ada wawancara mendalam dengan Kepala Kantor Imigrasi Pamekasan, wawancara dengan petugas desa binaan, kepala desa, dan tokoh masyarakat. Kemudian ada observasi lapangan terhadap kegiatan sosialisasi dan monitoring desa binaan. Data primer ini memberikan gambaran nyata tentang kendala, proses, dan dinamika implementasi di lapangan. Selanjutnya ada data sekunder yang meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri terkait. Yang keempat ada Laporan Tahunan Kantor Imigrasi Pamekasan. Yang kelima ada statistik PMI ilegal dari BPS, Kemenaker, dan Imigrasi. Dan selanjutnya ada jurnal dan penelitian sebelumnya terkait migrasi dan kebijakan. Nah, selanjutnya ada kombinasi data primer yang sekunder ini akan memberikan kedalaman analisis yang kuat. Selanjutnya ada teori yang digunakan. Nah, penelitian ini itu menggunakan teori implementasi kebijakan oleh George C. Edwards. Teori ini terdiri dari 4 variabel utama. Yang pertama ada komunikasi. Nah, sejauh mana sih informasi tentang desa binaan disampaikan dengan baik kepada masyarakat? Apakah sosialisasi sudah jelas, intens, dan mudah dipahami? Yang kedua ada sumber daya, mencakup jumlah petugas, kapasitas aparatur desa, anggaran, dan sarana pendukung. Apakah sumber daya mencukupi untuk menjalankan program? Yang ketiga yaitu disposisi atau sikap pelaksana, melihat komitmen dan kemauan pelaksana di lapangan, termasuk petugas imigrasi, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Yang keempat ada struktur birokrasi, yaitu menganalisis apakah struktur organisasi, SOP, dan koordinasi antar instansi mendukung implementasi yang efektif. Nah, keempat variabel ini sangat relevan untuk menilai keberhasilan atau kendala program desa binaan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada temuan penelitian yang diharapkan atau novelty. Penelitian ini menawarkan beberapa kebaruan. Novelty yaitu indikator efektivitas yang lebih relevan untuk masyarakat Madura. Tidak hanya melihat jumlah kasus PMI ilegal, tapi juga perubahan persepsi risiko di masyarakat. Identifikasi variabel budaya Madura yang berpengaruh besar, termasuk ciri, peran ulama, struktur sosial desa, dan tradisi merantau. Kemudian innovation, model strategi optimalisasi desa binaan yang dapat diadopsi kantor imigrasi lain di Indonesia. Penyusunan protokol kerjasama antar imigrasi dan pemerintah desa yang lebih sistematis dan terstruktur. Inovasi ini dapat menjadi kontribusi nyata dalam pengembangan kebijakan imigrasi berbasis lokal. Dan yang terakhir ada keaslian penelitian. Penelitian ini juga merujuk dan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, seperti penelitian oleh Cahyani 2020 tentang peran strategis imigrasi Surakarta dalam pencegahan PMI non-prosedural. Selanjutnya penelitian dari Wangko tentang peran imigrasi Manado dalam mencegah PMI ilegal ke Kamboja. Selanjutnya ada penelitian dari Aziza mengenai stereotip budaya Madura oleh etnis Jawa di Pamekasan. Ketiga penelitian ini memberikan perspektif penting, namun belum ada penelitian yang menggabungkan implementasi kebijakan keimigrasian dengan variabel budaya lokal Madura seperti dalam penelitian ini. Inilah menunjukkan keaslian dan kontribusi ilmiah penelitian. Demikian penjelasan lengkap mengenai desain penelitian implementasi program desa binaan dalam mencegah PMI ilegal di wilayah kerja kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Pamekasan. Dengan menggabungkan pendekatan hukum, data empiris, dan pemahaman budaya lokal, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata baik bagi dunia akademik maupun bagi kebijakan keimigrasian di Indonesia. Terima kasih telah menyimak.